Pernah nggak sih kalian merasa udah punya segalanya tapi tetap aja nggak bahagia? Udah kerja keras tiap hari, punya penghasilan stabil, bahkan punya orang-orang yang sayang sama kalian, tapi rasanya kok masih kosong? Nah, ini masalah yang sering banget dialami banyak orang tanpa mereka sadari. Kita kejar sesuatu terus, tapi lupa nanya ke diri sendiri, sebenarnya aku nyari apa sih? Banyak orang percaya kalau kebahagiaan bisa dibeli dengan uang, jabatan, atau status sosial. Ada juga yang yakin kebahagiaan datang dari lingkungan seperti keluarga, sahabat, atau pasangan. Nggak salah sih, tapi kalau semua itu tiba-tiba hilang, apakah artinya kita nggak bisa bahagia lagi? Masalahnya, banyak dari kita yang menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu di luar diri sendiri. Padahal, kalau semua sumber itu lenyap, kita bakal kehilangan pegangan. Tapi menariknya, ada satu makhluk sederhana yang hidupnya jauh lebih tenang dan bahagia dari kebanyakan manusia. Dia nggak punya ambisi besar, nggak punya target rumit, tapi kelihatannya damai banget, seekor kucing. Nah, kali ini aku nggak ngajak kalian buat jadi kucing benerannya, tapi buat belajar cara berpikir dan bersikap seperti kucing. Karena ternyata, lewat perilaku sederhana mereka, kita bisa belajar banyak hal soal bagaimana menjalani hidup tanpa stres, tanpa drama, dan tetap bahagia. Yuk, kita bahas satu-satu. Kalau ngomongin soal manusia dan kucing, jelas banget kita beda jauh. Kita punya akal, moral, dan kemampuan berpikir yang kompleks. Kita bisa bikin teknologi, membangun kota, bahkan menciptakan aturan hidup yang rumit banget. Tapi tahu nggak, justru karena kompleksitas itu, manusia seringkali malah terjebak dalam pikirannya sendiri. Kita sibuk mikirin masa depan, takut gagal, takut dibandingin, takut nggak cukup baik. Sementara kucing, dia cuma fokus sama satu hal, hidup hari ini dengan tenang. Seorang filsuf bernama John Gray menulis buku menarik berjudul Feline Philosophy, Chats and the Meaning of Life. Dalam bukunya, dia bilang kalau kucing itu hidup dengan kesadaran penuh. Mereka nggak butuh agama, nggak punya moral eksternal, dan nggak peduli sama penilaian sosial. Tapi anehnya, justru disitulah letak kebijaksanaan mereka. Kucing cuma melakukan hal yang dia butuh buat bertahan hidup, makan, tidur, main, dan istirahat. Nggak lebih, nggak kurang. Dari sini, kita bisa belajar hal pertama dari kucing, mengetahui apa yang benar-benar kita butuhkan untuk hidup. Banyak dari kita yang hidup bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan yang nggak ada habisnya. Kita kejar validasi, status, dan pengakuan, padahal hati kita malah makin capek. Kucing nggak kayak gitu. Dia tahu kapan harus santai, kapan harus makan, dan kapan harus tidur siang di bawah sinar matahari. Simpel, tapi justru disitulah kebahagiaan yang sering kita lupakan. Nah, dari kebiasaan sederhana kucing, kita bisa ambil pelajaran besar. Hal pertama yang bisa kita tiru adalah menerima diri apa adanya. Kucing gak pernah iri sama kucing lain. Kucing kampung gak pernah iri sama kucing ras mahal kayak Angora atau Persia. Mereka gak pernah mikir, duh, bulu aku gak secantik dia, ya. Mereka tetap jalan dengan percaya diri, tetap datang minta makan, atau tiduran di bawah mobil tanpa peduli siapa yang lihat. Manusia sering banget lupa soal ini. Kita terlalu sibuk membandingkan diri sendiri sama orang lain, soal karir, penampilan, bahkan kebahagiaan. Padahal, setiap orang punya jalannya masing-masing. Sama kayak kucing, mereka hidup dengan apa yang mereka punya. Mereka nggak maksa diri buat jadi sesuatu yang bukan dirinya. Jadi, pelajaran pertama dari kucing, terimalah diri sendiri sepenuhnya. Nggak perlu selalu jadi sempurna buat bahagia. Kadang, cukup dengan tahu bahwa kita sudah cukup, itu aja udah bikin hidup terasa lebih ringan. Karena kebahagiaan itu bukan soal jadi yang terbaik, tapi soal jadi diri sendiri tanpa beban perbandingan. Kalau kita udah belajar menerima diri sendiri seperti kucing, langkah berikutnya adalah belajar buat nggak terlalu bergantung sama orang lain. Kucing adalah simbol dari kemandirian. Mereka bisa hidup di mana aja, di rumah, di jalan, di atap, atau bahkan di tempat yang baru mereka temui. Nggak seperti anjing yang sering nungguin majikannya, kucing tahu kapan dia butuh manusia dan kapan dia bisa ngurus dirinya sendiri. Kalau lapar, dia cari makan. Kalau haus, dia minum dari genangan air hujan. Kalau capek, dia tidur dimanapun dia merasa aman. Nah, hal ini bisa jadi pelajaran penting buat manusia. Kita sering banget menaruh kebahagiaan di tangan orang lain,
pasangan, teman, atau bahkan atasan di kantor. Kita merasa kalau orang lain gak ngertiin kita, hidup jadi berantakan. Padahal, seperti kucing, kita juga bisa menciptakan kebahagiaan sendiri tanpa nunggu siapapun. Hidup yang bahagia itu bukan berarti hidup tanpa orang lain, tapi hidup tanpa ketergantungan berlebihan. Kucing gak pernah minta terus-menerus diperhatikan. Mereka punya dunia sendiri, dan itu cukup buat mereka. Coba deh bayangin kalau kita punya mindset kayak gitu. Kita nggak bakal gampang kecewa, karena kita sadar bahwa kebahagiaan datang dari dalam, bukan dari validasi luar. Jadi, seperti kucing, belajarlah untuk mandiri secara emosional dan mental. Saat kalian bisa bahagia tanpa harus bergantung pada siapapun, itu tandanya kalian udah menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Setelah belajar tentang kemandirian, pelajaran berikutnya dari kucing adalah hidup tanpa drama. Coba deh perhatiin, seberapa sering kalian lihat kucing marah-marah lama gara-gara diusir dari teras rumah? Jarang banget, kan? Kalau diusir, mereka pergi. Kalau dikasih makan, mereka datang lagi. Kalau diajak main, ya main. Simpel banget. Mereka nggak nyimpen dendam, nggak baper, nggak sibuk mikirin, kenapa dia usir aku sih? Atau, aku harus balas nih biar adil. Beda banget sama manusia yang kadang terjebak dalam emosi berlebihan. Kita bisa stres hanya karena komentar negatif dari orang lain, atau jadi bete karena hal kecil. Hidup penuh drama kayak gitu bikin kita capek sendiri. Padahal, kalau mau, kita bisa kayak kucing, hadapi hidup dengan tenang, nggak perlu ribut sama hal-hal kecil. Kucing itu nggak suka ribut. Mereka tahu kapan harus pergi, kapan harus bertahan. Kalau nggak nyaman, mereka tinggal cari tempat baru buat istirahat. Simple, tapi powerful banget kalau diterapin ke hidup kita. Bayangin kalau kita bisa kayak kucing, nggak gampang tersinggung, nggak sibuk ngebuktiin apa-apa, dan nggak repot mikirin omongan orang. Hidup kita pasti jauh lebih damai. Jadi, mulai sekarang, coba kurangi drama yang nggak perlu. Kadang, bahagia itu cuma soal melepaskan hal-hal yang bikin hati sesak. Dari semua yang udah kita pelajari, satu hal penting lagi dari kucing yang sering banget kita lupa, mereka tahu kapan waktunya istirahat. Coba perhatiin, kucing bisa tidur di mana aja, di sofa, di bawah mobil, bahkan di kardus bekas. Mereka nggak peduli tempatnya nyaman atau enggak, yang penting bisa istirahat. Ini pelajaran penting buat kita yang sering banget memaksa diri terus produktif tanpa jeda. Manusia modern cenderung bangga sama kesibukan. Kita sering merasa bersalah kalau lagi nggak ngapa-ngapain, padahal istirahat itu juga bagian dari hidup. Kucing nggak butuh alasan buat santai, mereka tahu tubuh dan pikirannya perlu tenang biar seimbang. Nah, kita juga butuh momen kayak gitu. Jangan tunggu burnout baru istirahat. Kadang, berhenti sejenak justru bikin kita lebih fokus dan bahagia. Coba tiru kebiasaan kucing yang nggak terburu-buru dalam menjalani hari. Mereka santai, tapi tetap tahu kapan harus bergerak. Saat lapar, mereka cari makan. Saat kenyang, mereka tidur. Sederhana, tapi itu kunci hidup yang damai. Jadi, mulai sekarang, coba kasih waktu buat diri sendiri buat diam, istirahat, dan menikmati momen kecil. Karena bahagia itu bukan cuma soal terus bergerak maju, tapi juga tentang tahu kapan harus berhenti dan menikmati keheningan. Setelah belajar dari kucing soal istirahat dan ketenangan, ada satu hal lagi yang gak kalah penting. Kucing itu hidup di momen sekarang. Mereka nggak mikirin kemarin, nggak khawatir soal besok. Kalau lapar, makan. Kalau capek, tidur. Kalau pengen main, ya main aja. Mereka nggak menunda kebahagiaan dengan pikiran, nanti aja deh, atau belum waktunya sekarang. Dan disitulah letak kebahagiaan sejati mereka. Kita, manusia, sering kebalikannya. Kita sibuk banget mikirin masa lalu yang udah lewat, atau takut sama masa depan yang belum datang. Akhirnya, hari ini lewat begitu aja tanpa kita nikmati. Padahal, kalau kita bisa belajar hidup kayak kucing, menikmati tiap detik yang ada, mungkin hidup bakal terasa lebih ringan. Kucing gak punya rencana 5 tahun, tapi mereka tetap tenang. Mereka percaya hidup akan terus berjalan apapun yang terjadi. Jadi, coba tanya diri sendiri, kapan terakhir kali kamu benar-benar menikmati momen sekarang? Tanpa mikirin deadline, tanpa buka ponsel, tanpa nyari validasi dari siapapun. Kadang kebahagiaan itu nggak butuh rencana besar, cukup hadir sepenuhnya di momen ini. Kayak kucing yang tidur siang di bawah sinar matahari,
hidupnya sederhana, tapi kelihatan damai banget. Dan dari sini, kita bisa belajar pelajaran besar, bahagia itu nggak selalu butuh alasan besar. Kucing bisa bahagia hanya karena dapat tempat tidur hangat, sepotong ikan, atau sekadar dialog sebentar. Mereka nggak menunggu punya rumah mewah buat merasa tenang. Mereka nggak menunggu hidup sempurna buat merasa cukup. Manusia sering lupa hal sesederhana ini. Kita selalu merasa, aku bakal bahagia kalau sudah punya ini, atau aku bakal tenang kalau dia sudah minta maaf. Padahal, kebahagiaan sejati itu justru datang ketika kita bisa menikmati hal-hal kecil tanpa syarat. Seperti kucing yang bisa puas hanya karena bisa berjemur di pagi hari. Coba deh mulai sekarang, ubah cara pandangmu. Nikmati aroma kopi pagi, rasakan angin sore, atau dengarkan suara hujan. Hal-hal kecil kayak gitu bisa jadi sumber ketenangan yang luar biasa kalau kamu mau hadir sepenuhnya. Kucing gak pernah butuh alasan buat bahagia, dan itu pelajaran paling berharga yang bisa kita tiru. Karena pada akhirnya, kebahagiaan bukan tentang punya segalanya, tapi tentang merasa cukup dengan apa yang udah ada di depan mata. Kalau kita udah belajar untuk hidup di saat ini, langkah berikutnya adalah nggak memaksa segalanya berjalan sesuai keinginan kita. Kucing punya filosofi sederhana, kalau pintu tertutup, dia cari jalan lain. Kalau dikasih makan, dia makan. Kalau enggak, dia pergi tanpa marah. Hidup mereka fleksibel, mereka nggak memaksakan situasi. Manusia sering sebaliknya. Kita punya ekspektasi tinggi terhadap hidup, orang lain, dan bahkan diri sendiri. Ketika semuanya nggak sesuai rencana, kita marah, kecewa, dan akhirnya stres sendiri. Padahal, kalau bisa belajar kayak kucing, kita bakal lebih tenang menghadapi hidup. Kadang, bukan hidup yang berat, tapi ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Kucing tahu kapan harus berhenti berusaha, dan kapan harus mencoba lagi. Mereka nggak maksa dunia buat selalu berpihak. Nah, kalau kita bisa belajar menurunkan ekspektasi, bukan berarti kita menyerah, tapi kita mulai belajar menerima hidup apa adanya. Seperti kucing yang tahu, kadang kamu dapat ikan besar, kadang cuma remah nasi, tapi hidup tetap harus dijalani dengan tenang. Sampai di sini, kita sadar bahwa hidup seperti kucing bukan berarti jadi cuek, tapi jadi lebih bijak dalam menyikapi hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Kadang kita terlalu sibuk ngatur segalanya supaya sempurna, padahal hidup nggak bisa dipaksa sesuai skenario kita. Kucing nggak berencana hari ini harus begini atau besok harus begitu. Tapi mereka tetap bertahan dan bahkan terlihat bahagia. Kita sering lupa, ketenangan itu datang bukan dari bisa mengontrol segalanya, tapi dari bisa menerima apapun yang datang dengan hati yang lapang. Ketika kita berhenti melawan arus, hidup jadi lebih ringan. Contohnya, kalau lagi macet, daripada kesel dan ngomel, coba nikmatin musik di mobil. Kalau rencana gagal, ya mungkin memang bukan waktunya. Dengan cara berpikir kayak gitu, kita bisa lebih tahan banting dalam menghadapi apapun. Kucing mengajarkan kita untuk fleksibel, bukan pasrah. Mereka tetap bergerak, tapi nggak ngoyo. Mereka tetap waspada, tapi nggak panik. Dan itu rahasia kebahagiaan yang sering kita lupakan. Kadang yang kita butuh bukan lebih banyak kontrol, tapi lebih banyak penerimaan. Setelah memahami pentingnya menerima hidup apa adanya, ada satu pelajaran lagi dari kucing yang gak kalah penting. Mereka tahu kapan waktunya berhenti dan menikmati hidup. Pernah lihat kucing ngejar sesuatu dengan semangat, lalu tiba-tiba berhenti, duduk, dan mulai menjilat bulunya seolah gak terjadi apa-apa? Di situ kita bisa belajar tentang keseimbangan. Mereka tahu kapan harus beraksi dan kapan harus diam. Sementara kita, manusia, sering terus berlari tanpa jeda, seolah hidup ini lomba yang gak ada garis finishnya. Kucing gak takut untuk berhenti sejenak. Mereka tahu, istirahat bukan tanda lemah, tapi bagian dari cara bertahan. Kita juga perlu belajar hal yang sama. Kadang yang bikin kita lelah bukan karena terlalu banyak kerja, tapi karena gak pernah berhenti berpikir. Coba mulai dari hal kecil, kayak rebahan tanpa rasa bersalah, atau menikmati secangkir teh tanpa scroll media sosial. Beri ruang buat diri sendiri untuk tenang, tanpa tekanan untuk terus produktif. Karena kebahagiaan sejati itu tumbuh dari hati yang tenang, bukan dari hidup yang sibuk. Kucing juga punya satu sifat menarik lainnya. Mereka nggak butuh pengakuan buat bahagia. Mereka nggak peduli disukai atau enggak, dikagumi atau tidak. Mereka hanya jadi diri sendiri. Di era sekarang, ini pelajaran penting banget. Banyak orang terjebak dalam keinginan buat terlihat sempurna di depan orang lain.
Kita sering ngukur kebahagiaan dari like, komentar, atau validasi orang sekitar. Padahal semua itu fana. Kucing gak peduli siapa yang nonton dia tidur, siapa yang ngelus bulunya, atau siapa yang gak suka dia datang ke halaman rumah. Mereka tetap hidup sesuai ritmenya sendiri. Nah, kalau kita bisa belajar hal ini, hidup bakal jauh lebih damai. Karena saat kita berhenti mencari pengakuan, kita akhirnya bisa menemukan kebahagiaan sejati yang datang dari dalam, bukan dari luar. Kita nggak butuh dunia bilang, hebat, untuk merasa cukup. Cukup tahu bahwa kita udah berusaha dan hidup sesuai hati, itu udah lebih dari cukup. Dari semua hal yang kita pelajari, satu hal paling penting dari kucing adalah kemampuan mereka buat menikmati hidup tanpa banyak syarat. Mereka nggak punya target, nggak punya beban, tapi bisa hidup bahagia. Mereka hidup sederhana, tapi tetap penuh makna. Kita sering terlalu serius, padahal hidup bisa lebih ringan kalau kita mau belajar santai sedikit. Coba pikir, kalau kucing bisa bahagia hanya karena sinar matahari pagi atau suara daun yang bergoyang, kenapa kita nggak bisa? Mungkin karena kita terlalu fokus ke hal besar, padahal hal-hal kecil justru yang bikin hidup berarti. Jadi, mulai sekarang, coba nikmati momen sederhana. Tersenyum saat melihat langit cerah, bersyukur karena masih bisa makan, atau merasa damai hanya karena bisa tidur nyenyak malam ini. Kucing udah nunjukin kalau bahagia itu sederhana banget. Dan kadang, yang perlu kita lakukan cuma satu hal, berhenti mencari, dan mulai merasakan. Motivasi positif, hidup nggak selalu harus sempurna buat bahagia. Kadang cukup dengan menerima, berhenti sejenak, dan bersyukur, hati bisa terasa penuh lagi. Belajar dari kucing, sederhana bukan berarti kurang, justru di situ letak kedamaian yang sebenarnya. Kalau semua pelajaran ini dirangkum, ada pesan sederhana tapi dalam yang bisa kita ambil. Kucing mengajarkan kita untuk hidup dengan lebih ringan. Kurangi stres yang nggak perlu, berhenti mikirin hal yang nggak bisa dikontrol, dan fokus pada hal-hal kecil yang bisa bikin hati tenang. Dunia ini udah cukup berat, jadi jangan tambah bebannya sendiri. Mulai sekarang, berhentilah membandingkan hidupmu dengan orang lain. Jalani hidup dengan ritmemu sendiri, seperti kucing yang tenang menjalani harinya tanpa peduli pandangan dunia. Kalau kamu bisa melakukan itu, pelan-pelan kamu bakal sadar bahwa kebahagiaan itu nggak perlu dicari jauh-jauh, karena ternyata dia selalu ada di dalam dirimu sendiri. Kalau kamu merasa video ini membuka pikiranmu, bantu sebarkan pesan positif ini ke lebih banyak orang. Like, share, dan komen pendapat serta pengalamanmu tentang bagaimana kamu menemukan kebahagiaan sederhana dalam hidup. Karena siapa tahu, cerita kecil darimu bisa jadi inspirasi besar buat orang lain.